Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana syariat ini turun. Syariat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua syariat yang dari Allah Ta'ala disampaikan dalam bentuk wahyu. Yang kemarin wahyu bisikan yang langsung didengar oleh target, dan bisikan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat Jibril, dan jadilah dia sebuah risalah, jadilah dia sebuah syariat yang disampaikan kepada umat. Nah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ulang kembali, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu pun terputus. Tidak ada sahabat yang mendapatkan wahyu, dan juga tidak ada mereka yang akan bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hatta dalam mimpi untuk mendapatkan pemecahan dari kasus-kasus baru atau syariat baru. Tidak mungkin. Tidak pernah terjadi. Ada yang beberapa hal-hal yang terjadi, tapi itu khilafiyah dalam masalah sanadnya. Masih seperti tawassul, ketika masa Umar bin Khattab dan lain-lain. Tetapi untuk wahyu, untuk syariat baru itu tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Bayangkan seperti contoh yang telah kita sebutkan kemarin, yaitu kasus siapa? Coba sebentar di kelas, saya ada yang ingat nggak? Kita kemarin cerita tentang apa sih? Mana nih orang ini? Rudi Hartono. Halo? Oh, jaringannya ini kan? Delay. Siapa yang hadir? Siapa yang masih ingat apa yang telah kita bahas kemarin? Abu Suhail namanya siapa? Abdul Hamid, Sir. Abdul Hamid. Baik, apa yang kita bahas? Apa yang kita bahas kemarin, masih ingat? Masalah nikah, Sir. Ingatnya masalah nikah ya? Enggak, maksud saya ketika kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana dia adalah seorang sahabat Nabi yang paling dekat, paling terkenal, manusia paling mulia setelah para nabi. Tapi dia malah ketika disodorkan satu masalah, dia malah nggak tahu. Masalah apa itu? Masalah harta waris. Harta waris. Baik, warisan siapa? Harta. Iya, harta. Warisan siapa? Warisan dari anak yatim. Tanpa punya anak, Sir. Anak yatim dan ibunya. Anak yatim dari ibunya. Bagaimana itu dia Hartono? Ya, ini latihan mengingat nih. Baru seminggu yang lalu loh saya sampaikan. Rekamannya masih ada. Harta warisan buat buat neneknya si anak yatim. Neneknya si anak yatim, betul. Maksudnya anak yatim ini artinya dia ibu dan bapaknya belum tentu juga anak yatim. Ibu dan bapaknya sudah meninggal duluan. Ya. Tinggallah nenek. Jadi intinya warisan nenek. Ditanyakan kepada Abu Bakar, dan apa? Abu Bakar ternyata tidak tahu jawabannya apa. Belum pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang warisan nenek. Bayangkan Abu Bakar loh. Nah, ternyata yang mendengar adalah sahabat-sahabat junior, yang lebih junior daripada Abu Bakar, misalnya Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah Al-Ansar. Barulah Abu Bakar bisa memutuskan, yang menghadiri pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seorang nenek dapat warisan berapa? Seperenam. Alhamdulillah, masih ingat. Seperenam. Ya, warisan nenek, Reza Septian. Di Facebook gabung. Warisan nenek seperenam. Itu contoh bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu sudah saling mengisi.
kamu dengar nggak ini ada Rasulullah ngomong begini, ada nggak ini gini. Karena tidak semua informasi sampai kepada satu persatu orang sahabat. Maka mereka ilmunya nggak sama. Ya, mereka mendapatkan ilmu berdasarkan apa yang didapatkan dari Rasulullah SAW. Terakhir kita membicarakan contoh kasus siapa itu? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, betul sampai situ ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud. Nah, gimana kisahnya Abdullah bin Mas'ud kala itu? Kasus apa yang disodorkan kepada Abdullah bin Mas'ud? Dan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa menjawab. Sebulan dia tidak bisa memberikan keputusan. Kasus apa, Rudi Hartono? Kalau nggak salah, kedua nenek dari anak. Masih nenek lagi? Antum belum move on dari nenek tadi itu. Maksudnya nenek dari ayah dan ibu gitu. Enggak, bukan. Udah, kita udah selesai dari nenek-nenek tadi. Ke Abdullah bin Mas'ud. Cerita Abdullah bin Mas'ud. Masalah mahar, Ustaz, mahar. Masya Allah, kalau ini Abu Suhail paling ingat. Masalah mahar. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya tentang mahar ini? Siapa yang masih ingat? Yang akhwat silakan. Ini ada apa tidak orangnya ini? Bagaimana ceritanya mahar kemarin? Mahar yang kasus yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Pujianto, silakan. Sebaiknya sebenarnya ada yang meninggal ya. Meninggal, terus? Tapi mahar ini apa gitu? Baik, kita bicarakan kembali, kita segarkan kembali ingatan kita. Kasus yang dihadapi oleh Abdullah bin Mas'ud kala itu adalah di mana ada seorang yang menikah tanpa menyebutkan mahar, dan itu boleh, ya. Cuma di kita saja itu tabu, nggak pernah ada orang tanpa menyebutkan mahar. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, dah selesai. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah. Dah, udah gitu aja. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah. Kemudian laki-lakinya menjawab, iya saya terima nikahnya Fulanah. Dah, selesai. Selesai, udah sah. Tanpa ada kesepakatan mahar, tanpa menyebutkan mahar, sudah sah. Wah, kalau gitu bagaimana? Mahar bisa dibicarakan belakangan, sesuai kesepakatan bersama. Itu tidak mempengaruhi, karena mahar bukan rukun nikah. Meski dia wajib ada. Itu hak seorang wanita. Tetapi dia tidak berpengaruh. Nah, kalau kasusnya itu terjadi, lalu kemudian belum disebutkan mahar, belum sempat dukhul udah ngerti ya? Ini kelas ini udah dewasa semua ya. Belum sempat terjadi hubungan suami istri, lalu kemudian si suaminya meninggal. Bagaimana ini? Ya, mahar belum disebut. Suami sudah meninggal. Bagaimana kalau mahar sudah disebut, lalu suami meninggal? Kalau mahar sudah disebut, maka wajiblah pembayaran mahar secara utuh sesuai dengan yang disebut. Meski suaminya belum sempat berhubungan suami istri, tapi sudah meninggal. Jadi misalnya baru mau malam pertama sudah jantungan misalnya. FB terganggu gak? Kok di sini saya terganggu? Lancar? Ya, jadi dia kalau itu terjadi, mahar sudah disebut. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat, berikut tempat sholatnya, maksudnya berikut rumahnya, misalnya. Jadi jangan cuma seperangkat alat sholat dong maharnya. Ya sekalian dengan tempat sholatnya, maksudnya rumah untuk sholat. Dan juga seperangkat alat penyimpanan tempat alat sholat, lemarinya maksudnya, kata bidadari. Nah itu maka wajiblah dibayarkan mahar sepenuhnya meskipun dia meninggal sebelum sempat dukhul. Itu ijma, itu sudah ijma. Atau misalnya, nah kasus lagi, misalnya dia belum sempat menyebut mahar, lalu dia menceraikan sebelum sempat dukhul. Diceraikan sebelum sempat dukhul.
bukan meninggal, tapi diceraikan. Apa yang terjadi? Maka itu juga tidak dapat mahar. Sang wanita tidak mendapatkan mahar karena belum dukhul. Dan itu jelas ada dalam surah Al-Baqarah. Perhatikan, surah Al-Baqarah. Ini kita ini contoh saja ya, contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Nih. Ustaz nulis sambil duduk ya. Al-Baqarah 236. Wala junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa bagimu bila engkau menceraikan seorang wanita, dan kamu belum menyebutkan maharnya dan kamu belum menyentuhnya, ya maka tidak mengapa, dan kamu tidak harus membayarkan mahar apa-apa, hanya hendaknya memberikan mut'ah. Mut'ah di sini artinya adalah pemberian ala kadarnya. Pemberian ala kadarnya. Apa yang dimaksud? Pemberian ala kadarnya di sini adalah ya alal musi qadaruhu, alal muqtiri qadaruhu. Yang mampu, yang kaya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai yang kaya memberikan cuma 10.000 misalnya. Yang miskin memberikan sesuai kemampuannya. Itu maksudnya. Itu kalau dia menceraikan. Baik, bagaimana kalau dia, tadi kita sudah dapat 2 kasus. Kalau dia meninggal dan belum menyebut mahar, dan sudah menyebut mahar, maka wajib mahar secara keseluruhan diberikan dari hartanya. Kalau dia meninggal, kalau dia menceraikan dan belum menyebut mahar, maka dia tidak wajib membayar apa-apa, hanya wajib membayar mut'ah. Mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah yang haram itu, tapi pemberian ala kadarnya selain mahar. Yang kasus ketiga, apabila dia telah menyebutkan mahar, lalu dia meninggal dunia, bukan bercerai, meninggal dunia, bukan meninggal, mencerai, dan itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah berikutnya ya, ayat 237. Wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Apabila kalian menceraikannya sebelum menyentuhnya, belum sempat menggauli istri tersebut, tapi kalian sudah menyebutkan mahar 1 juta misalnya, fanisfu ma faradtum, maka kalian wajib membayar hanya setengah dari mahar itu. Ya, disebut 1 juta ya 500.000. Illa ayafuna aw yafu allazi bi yadihi uqdatun nikah. Kecuali kalau mereka memaafkan si perempuannya atau wali-walinya. Sesuai dengan tafsiran apa yang dimaksud dengan biyadihi uqdatun nikah itu ada 2 tafsiran, ada 2 pendapat. Oke, terlepas dari itu. Jadi, nah sekarang kasus yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud itu baru, bukan ketiga kasus di atas, tetapi bahwa bagaimana nih ada seorang, dia bukan mencerai, tapi meninggal dan maharnya belum disebut. Mau dikiaskan kemana? Nah ini yang kemudian membuat sebagian ulama menjadi dan ada khilafiyah juga dalam masalah ini. Misalnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, ini terkenal ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Dan kita sebutkan kemarin hadis kasus Abdullah bin Mas'ud ini dengan kasus yang bernama apa? Barwa bintu Washiq. Barwa bintu Washiq. Barwa bintu Washiq ini siapa? Barwa bintu Washiq adalah seorang wanita yang mengalami kasus serupa. Jadi ketika Ibnu Mas'ud didesak terus untuk menjawab, akhirnya dia menjawab apa? Abdullah bin Mas'ud akhirnya menjawab, aqulu bi ra'yi. Aku mengatakan dengan pendapat pribadiku, kata Abdullah bin Mas'ud. Artinya ini bukan dari Rasulullah, bukan dari ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak ada dan dari Rasulullah pun Ibnu Mas'ud belum pernah mendengar. Akhirnya apa? Dia mengatakan, aqulu bi ra'yi fa in kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan wallahu wa rasuluhu bari'an.
Kalau benar maka itu dari Allah, dan kalau salah maka itu dariku sendiri dan dari syaitan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri. Apa keputusan Ibnu Mas'ud? Laha sadaqu nisaiha la syatata wala wakas. La wakas wala syatat. Dia berhak mendapatkan mahar misal yang kita sebutkan kemarin. Mahar misal, mahar yang sepadan dengan wanita saudara-saudarinya, wanita kaumnya yang setingkat dengan dia, adik-adiknya, kakak-kakaknya dulu dapat berapa? Tante-tantenya dapat berapa? Nah, kaumnya itulah yang disebut dengan mahar misal. Jadi keputusan Ibnu Mas'ud adalah mendapatkan mahar misal. Walahal miras, kalau warisan itu sudah pasti. Nah, itu yang diputuskan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu mendapatkan mahar misal. Kemudian mendengar keputusan itu, kebetulan pas menyampaikan keputusan itu dihadiri pula oleh beberapa orang dari suku Asja. Suku Asja yang kebetulan hadir di Kufah kala itu ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan keputusan itu, dan mereka bersaksi bahwa keputusanmu sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang wanita di kalangan kami. Dalam satu riwayat yang menyebutkan itu bernama Malik bin Sinan al-Ashja'i, sebagaimana yang ada dalam riwayat Abu Daud dan juga ada dalam Al-Mustadrak Al-Hakim. Mendengar itu, yaitu dalam kasus wanita bernama siapa tadi? Barwa bintu Washiq, di mana Rasulullah memutuskan bahwa dia mendapatkan mahar misal. Kasusnya sama. Ibnu Mas'ud pun gembira luar biasa, Masya Allah, ketika pendapatnya itu, keputusan atau ijtihadnya itu ternyata sesuai dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa bahagianya dia. Nah, di sini ada ini apa tujuan kita menyebutkan kisah ini? Tujuannya adalah bahwa para sahabat kadang-kadang tidak mengetahui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ya Abdullah bin Mas'ud ini, dia tidak tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memutuskan perkara tentang kasus wanita yang ditinggal mati sebelum sempat disentuh dan mahar belum disebutkan. Ternyata pernah ada, yaitu dalam kasus Barwa bintu Washiq tersebut, dan kebetulan keputusannya sama dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat dia gembira luar biasa. Dalam hal ini juga ada khilafiyah. Makanya Imam Syafi'i ini yang terkenal dalam Imam Syafi'i dalam masalah ini, beliau tahu riwayat Ibnu Mas'ud ini, tapi beliau tidak mengambilnya, dan beliau lebih mengambil pendapat Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Apa keputusannya? Kalau itu terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i, itu bahwa perempuan tersebut tidak dapat apa-apa. Jadi dikiaskan dengan wanita yang dicerai hidup tanpa menyebut mahar, yaitu tidak dapat apa-apa, ya, sesuai surah Al-Baqarah ayat 236. Itu mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya dia sahih maka aku akan ikut. Soalnya aku ragu, para sahabat dari Asja, suku Asja itu tidak disebutkan siapa namanya. Berdasarkan riwayat yang sampai kepada Imam Syafi'i tidak disebutkan siapa namanya, dikhawatirkan majhul, gitu kira-kira. Sementara dalam satu riwayat lain disebutkan namanya adalah Malik bin Sinan al-Asja'i, dan riwayat tersebut dinilai sahih. Makanya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak menceritakan dari gurunya Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub Al-Hafidh, di mana ketika menyampaikan hadis ini dikatakan kepada dia, ada orang yang mengatakan, ada muridnya mengatakan, yang mendengar Al-Hasan bin Sufyan yaqul sami'tu Harmalah yaqul sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, Harmalah bin Yahya yaqul sami'tu Asy-Syafi'i yaqul law sahha in sahha haditsa Barwa bintu Washiq laqultu bih, kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau saja sahih hadis Barwa bintu Washiq itu, maka aku akan berpendapat dengan itu. Artinya sesuai dengan pendapat Ibnu Mas'ud, yaitu memberikan mahar misal. Tapi karena Imam Asy-Syafi'i ragu akan kesahihan itu, maka dia meninggalkan pendapat itu dan lebih memilih pendapat sahabat lain, yaitu Ali bin Abi Thalib tadi, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat lain yang berpendapat bahwa dikiaskan dengan ini. Surah Al-Baqarah 236, yaitu wanita tersebut tidak dapat apa-apa, tidak dapat mahar. Warisan sih dapat, tapi mahar tidak dapat. Dikiaskan dengan yang cerai hidup, yang cerai mati ini tadi. Orang kampung nyebutnya cerai mati. Maka Muhammad bin Ya'qub mengatakan, "Lau hadartu asy-Syafi'iyya, lau hadartu Syafi'i, lau hadartu majlis Syafi'i, kalau aku hadir di majelisnya Syafi'i, laqultu ala ru'usi ashabihi,
aku akan sampaikan kepada di depan, di atas kepala murid-muridnya, qad sahhal hadis faqul bih. Itu kata Muhammad bin Yaqub Al-Asam. Dia mengatakan, kalau aku hadir di majelis Syafi'i, aku sampaikan hadis ini sahih wahai imam, maka Anda harus berpendapat dengan hadis ini. Gitu kira-kira. Nah, ini juga satu contoh bahwa Imam Syafi'i menggantungkan kalau dia sahih hadisnya, dia ikut. Tapi karena berhubung menurut beliau hadisnya masih meragukan, maka beliau nggak ikut. Jadi gimana mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i yang ada dalam buku-buku mazhab Syafi'i adalah sesuai dengan pendapat Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa perempuan tersebut tidak mendapatkan mahar. Itu contoh saja bahwa kasus ini terjadi karena tidak semua sahabat mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu ini menunjukkan bahwa ini juga yang akan menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat. Penyebab perbedaan pendapat di kalangan mulai dari para sahabat sampai kemudian murid-muridnya, tabi'in dan seterusnya, itu akan terus berbeda pendapat dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebenarnya siapa yang berhak menentukan mahar bila si perempuan adalah janda? Si perempuan itu sendiri dan walinya. Tapi yang paling berhak adalah si perempuan itu sendiri. Jadi apa tadi? Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat pun bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamera yang mana nih? Beda. Yang ini ya. Jadi itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, dan kasus yang paling terkenal dalam masalah ini adalah kasus salat asar di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ini harus santri BIK udah harus paham semua ini, udah harus tamat semua ini, ya. Karena semua kelas pasti akan diceritakan ini. Ya. Yang lupa, yang ingat-ingat. Kisah klasik gitu ya. Kisah klasik, tapi kadang-kadang masih banyak yang lupa. Ini pedoman kasus sholat asar di Bani Quraidah ini adalah pedoman terjadinya perbedaan pendapat. Bagaimana ceritanya? Abdurrahman. Siapa ini Abdurrahman? Ini nggak pakai oles. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai perang Khandaq atau perang Ahzab, maka beliau mengutus pasukan untuk menyerang perkampungan Bani Quraidah yang berkhianat. Bani Quraidah ini bekerja sama dengan kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, maka dia harus dibinasakan. Maka diutuslah dalam sebuah riwayat ada 300 sekian sahabat Nabi untuk menyerang perkampungan Bani Quraidah ini. Bahkan saking ininya pengennya Rasulullah segera, sampai-sampai beliau mengatakan, jangan ada yang sholat asar kecuali kalau udah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, ini yang terkenal adalah sholat asar. Itu yang disebutkan oleh seluruh ulama ahli sejarah. Sementara ulama hadis berbeda. Bukhari sama Muslim beda. Bukhari bilang salat asar, Muslim bilang salat zuhur. Kenapa jadi isya? Salat zuhur. Dalam riwayat Muslim adalah salat zuhur. Dan hadisnya uniknya, baik Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dengan guru yang sama, sanad yang sama. Kok bisa beda? Al-Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, yang meriwayatkan dari pamannya yaitu Juwairiyah bin Asma, yang meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Umar? Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min al-ahzabi alla yusalliyanna ahadun al-asra, kalau riwayat Bukhari, az-zuhra kalau riwayat Muslim, illa fi Bani Quraidah, kecuali kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Nah, lalu kemudian di tengah jalan apa yang terjadi? Nah, fa'adraka ba'dhum al-asra atau fa'adraka ba'dhum al-asru fi at-tariq. Faqala qaumun nusalli huna
wa qala qaumun la nusalli illa haitsu amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari. Artinya ketika mereka melakukan perjalanan udah hampir maghrib. Maka ini orang menjadi kenapa? Nanya apa? Mana tadi? Jadi ini asar apa zuhur sebenarnya? Kalau kita lihat dalam versi riwayat sih kayaknya Muslim yang benar dalam meriwayatkan menyebutkan bahwa ini adalah zuhur. Kenapa? Karena Muslim nggak sendirian. Dia dibantu oleh Abu Ya'la sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Itu Ibnu Hibban mengatakan haddatsana Abu Ya'la fi Kitabil Masyayikh. Seingat saya begitu bunyinya. Abu Ya'la dalam kitab Al-Masyayikh menceritakan kepada kami, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma. Qala haddatsana Juwairiyah bin Asma an-Nafi' an Ibnu Umar, dan itu sama dengan redaksi riwayat Muslim yaitu salat zuhur. Jadi yang keliru siapa? Al-Bukhari apakah keliru? Sebenarnya Al-Bukhari tidak keliru. Cuma kan memang mazhab Imam Bukhari dia boleh meriwayatkan hadis secara makna, sementara Imam Muslim tidak. Apa yang dikatakan guru itulah yang kita riwayatkan. Tidak boleh mengubah sedikit pun apa yang dikatakan oleh guru. Tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Itu adalah mazhab atau mazhabnya Imam Muslim. Sementara Al-Bukhari enggak. Kita bisa meriwayatkan riwayat secara makna. Sepertinya Al-Bukhari telah tahu bahwa gurunya salah. Baik di sini adalah Abdullah bin Muhammad bin Asma atau Juwairiyah bin Asma yang keliru. Karena dalam riwayat lain juga ada dalam Sahih Ibnu Hibban, yaitu riwayat Malik bin Ismail yang meriwayatkan dari Juwairiyah bin Asma, nyebutnya juga zuhur, bukan asar. Itu riwayat Ibnu Hibban juga. Nah, jadi memang perawi dari Juwairiyah bin Asma sepertinya menyebutkan zuhur, wallahu a'lam. Tetapi Al-Bukhari sudah paham ini keliru. Kenapa? Karena semua ahli sejarah, riwayat-riwayat lain sepakat bahwa yang terjadi adalah sholat asar, bukan zuhur. Jadi Imam Bukhari tidak ngikutin kesalahan gurunya. Langsung saja dia sebut ini adalah asar. Wallahu a'lam bishawab. Itu sih perkiraan saya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah sholat asar. Karena terbukti mereka kemudian mau maghrib, akhirnya itu ada yang berselisih. Gimana nih waktu maghrib? Udah masuk, asar udah hampir habis. Kita belum sholat. Kita sholat di sini. Yang lain mengatakan, enggak dong. Kamu kan dengar tadi Rasulullah bilang apa? Jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya sudah. Fala nusalli illa haitsu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan sholat kecuali di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di perkampungan Bani Quraidah. Wa in fatana al-waqt. Meskipun kita kehilangan waktu asar. Sementara yang lain mengatakan, la nusalli huna wa lam yurad minna dzalik. Hah? Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Nah, gara-gara spendi ini. Kami tidak akan sholat, sementara yang lain mengatakan enggak, bukan itu maksud Rasulullah. Kita tetap sholat sesuai dengan waktunya, sebagaimana perintah Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kan udah jelas dalam ayat Al-Qur'an. Sholat itu telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi kalau memang maksud Rasulullah itu hendaknya kita bercepat-cepat, bersegera supaya belum asar kita sempat sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Itu maksudnya. Kalau qadarullah memang kita belum nyampe juga sementara asar udah mau habis, ya kita sholat asar, gitu loh. Ini namanya memahami secara kontekstual. Ini mereka memahami secara kontekstual. Sementara yang lain yang sholat asar di perkampungan Bani Quraidah, konon mereka telah sholat asarnya setelah maghrib atau setelah isya bahkan, itu memahami secara tekstual. Nah, pulanglah mereka, dalam riwayat itu dikatakan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falam yu'annif wahidan minhum. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela satupun dari mereka. Artinya mau yang sholat di jalan, mau yang sholat di Bani Quraidah, sama sekali tidak ditanggapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan kamu yang benar, kamu yang salah, tidak. Falam yu'annif wahidan minhum, tidak menyalahkan satupun dari mereka, atau falam yu'annif wahidan minal fariqain dalam riwayat Muslim. Intinya kalau gitu apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Yang kita dapatkan di sini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
mentolerir adanya perbedaan pendapat dalam menafsirkan sabda beliau yang memang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran dari aliran kontekstual dengan aliran tekstual. Sebab bisa saja kan Rasulullah mengatakan yang benar kamu, yang benar kamu. Tetapi apa hikmahnya Rasulullah membiarkan itu? Ya hikmahnya adalah bahwa memang ingin menyampaikan bahwa memang akan ada terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan wahyu, menafsirkan teks. Dan bila itu terjadi, dengan sama-sama mempunyai dalil yang kuat dari berbagai sisi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sisi bahasa, sisi syariah, digabung dengan dalil-dalil yang lain dan lain sebagainya, dan juga sisi akal, fitrah manusia, itu semuanya berperan dalam mentarjih, maka dia tidak boleh dipersalahkan. Nah, ini adalah hadis ini, peristiwa salat asar di Bani Quraidah ini, hadis Ibnu Umar ini, menjadi landasan diperbolehkannya perbedaan pendapat bila memang mengharuskan terjadinya perbedaan pendapat. Itu. Dan ini sudah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa itu akan terjadi. Maka kita bisa simpulkan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah jelas ini di kamera. Perbedaan pendapat yang pertama, berbeda dalam memahami nas. Berbeda dalam memahami nas. Contohnya adalah yang tadi ini, kasus salat asar di Bani Quraidah ini, di mana para sahabat berbeda dalam memahami apa sih maksud Rasulullah dengan larangan ini. Akhirnya ada yang salat, ada yang enggak. Catat, silakan dicatat. Yang ada silakan mencatat. Ini orang-orangnya pada ada apa enggak ini? Fitria. Fitria ada di tempat? Muhammad Fadil. Hadir. Oh iya, oke, hadir. Nasi bakar udah jadi? Oh, hadir, alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Enggak apa-apa. Fauziah Septiani. Hadir. Mailinda Afrianti. Hadir Ustaz. Hadir. Yusuf Yoeswef Al-Farishi. Yoeswef tulisannya. Nggak ada kan orangnya? Yusuf Al-Farishi. Hadir. Hadir. Baik. Sudah catat semua? Udah. Baik. Yang pertama adalah berbeda dalam memahami. Cuma kelihatan setengah doang, Ustaz. Tulisannya nggak kelihatan. Papanya kelihatan setengah. Paparnya kelihatan setengah. Coba gimana kamera. Yang mana kameranya? Oke, sudah jelas? Ustaz ya kelihatan setengah. Saya emang nggak apa-apa nggak kelihatan. Yang penting papan tulisnya. Nah, Oke, sudah kelihatan? kelihatan. Tidak jelas Ustaz.
perbedaan terjadi. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Ya udah, anak ketik aja tadi. Nah. Oke, yang kedua. Ternyata Hah? Silau? Tadi ketik aja. Belum, Ustaz. Hah? Belum lagi, waduh. Nih anak cat. Atau coba antum matikan yang itu. Anak cat aja. Enggak, coba antum matikan yang ini. Baik, kalau yang di Facebook jelas nggak? Jelas. Saya ngeliatnya malah nggak jelas tuh. Jaringan. Hah? Jaringan. Oh. Nah, nanti muncul jawaban di Facebook. Dan yang di YouTube jelas? Oh jelas. Yang di Facebook jelas itu tulisannya. Karena kameranya, mana kameranya ini ya? Iya. Nggak, kalau bisa kemarin sih dimatiin lampu yang ini biar dia nggak silo. Yang kedua, yang menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat adalah berbeda dalam menilai validitas riwayat. Berbeda dalam menilai validitas riwayat. Tulisannya nggak jelas, mana nggak jelas? Nggak jelas karena silau apa? Nggak di FB. Ininya turun. Internetnya turun yang di email aja ya, burung. Internet kita yang lain. Oh, internet kami yang agak lelet kata Bida. Ya, semoga nanti ada rezekinya, insya Allah bisa masuk jaringan yang lebih baik di sini. Ini soalnya di sini nggak ada jaringan yang masuk selain Telkom. Selain Telkom udah, ya udah Cuma Telkom yang ada. Telkom. Kalau ada yang lebih baik, mungkin ya mudah-mudahan bisa masuk. Berbeda dalam menilai validitas riwayat. Apa maksud riwayat di sini? Riwayat itu artinya riwayat gimana menafsirkannya? Riwayat adalah cerita bersanad tentang apa yang kejadian-kejadian sebelumnya, kejadian-kejadian sebelum kita yang diceritakan orang. Benar nggak terjadi kejadian itu gitu? Nah, para ulama seringkali berbeda pendapat dalam sahih tidaknya suatu hadis. Ini yang merupakan penyumbang, boleh dibilang termasuk salah satu penyumbang terbesar dalam terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih. Dan itu sangat banyak contoh-contohnya. Yang satu mengatakan hadis ini sahih karena semua pada dasarnya, Masya Allah, yang di Batam aja jelas gitu ya. Yang di Jakarta kayaknya di Batam udah 5G deh. Udah 5G kayaknya di Batam. Itu yang di Priuk jelas nih kan. Ini kan jelas. Baik, para ulama itu sebenarnya secara umum sepakat bahwa dalil itu harus berupa hadis yang sahih. Riwayatnya harus sahih. Kalau tidak, maka dia tidak bisa dijadikan dalil ketetapan hukum. Oke. Persoalannya adalah sahih tidaknya ini dalam beberapa kasus tertentu menjadi relatif. Yang satu mengatakan sahih, yang satu mengatakan tidak sahih. Contoh yang paling dekat dalam masalah ini adalah misalnya kasus kunut subuh deh. Kasus kunut subuh. Itu adalah contoh bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kunut subuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki menetapkan ada kunut subuh. Bahkan menyatakannya wajib, atau kalau bahasa Syafi'i adalah sunnah ab'ad, di mana kalau ketinggalan harus sujud sahwi. Kalau Maliki dan Syafi'i, cuma beda antara Maliki dan Syafi'i. Kalau Syafi'i itu setelah ruku atau setelah i'tidal, sebelum sujud. Kalau Maliki kunutnya sebelum ruku. Masing-masing mereka punya dalil. Sementara Hanafi dan Hambali tidak menyunnahkan kunut tersebut, bahkan menganggapnya bid'ah. Sebagian ulama mereka menganggap seperti itu. Kok bisa berbeda? Iya, karena mereka berbeda dalam memahami dan menilai validitas riwayat tentang kunut subuh. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah biasa berkunut, kunut nazilah.
termasuk terjadi bencana atau penyerangan kepada kaum muslimin atau terjadi wabah penyakit, itu disepakati mereka boleh melakukan kunut, namanya kunut nazilah. Nah, bagaimana dengan kunut subuh yang tidak ada nazilah? Nazilah itu artinya kejadian baru yang muncul, termasuk diantaranya bencana, itu termasuk nazilah. Nah, kunut subuh bagaimana? Ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan kunut subuh bahkan setelah beliau sampai beliau meninggal dunia. Beberapa riwayat menyebutkan hal itu. Misalnya riwayat Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik yang menyebutkan adanya kunut subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Anas bin Malik ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut selama 1 bulan. Yad'u ala qaumin, untuk mendoakan kecelakaan bagi satu kaum, summa tarakah, kemudian beliau meninggalkannya. Amma fis subhi, ada tambahan kalimat begitu dalam riwayat Anas ini, wa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun kunut subuh, maka beliau senantiasa melakukannya sampai meninggal dunia. Kunut subuh. Ada riwayat itu. Riwayat itu adalah riwayat Anas bin Malik yang ada beberapa jalur, ada 3 jalur kalau tidak salah saya. Yang terkenal adalah melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi, meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas dari Anas bin Malik. Rabi' bin Anas ini bukan putranya Anas, di Anas yang lain. Rabi' bin Anas dari Anas bin Malik yang menyebutkan seperti itu. Nah, para ulama beda pendapat tentang status riwayat ini. Ada yang mensahihkannya dengan mengatakan riwayat ini sahih, seperti para ulama mazhab Syafi'i, dibantu dengan riwayat-riwayat lain. Sementara ulama yang lain mengatakan riwayat ini dhaif, mungkar. Kenapa? Karena dalam sanadnya itu ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, yang nama aslinya adalah Isa bin Mahan, dan dia dianggap dhaif, misalnya oleh Imam Ahmad, oleh Yahya bin Ma'in, An-Nasai, dan beberapa ulama lain yang menganggap dia, Ibnu Hibban misalnya juga memasukkannya ke dalam perawi yang dhaif, meriwayatkan riwayat-riwayat mungkar dan tidak mau berhujjah kecuali kalau sesuai dengan riwayat-riwayat orang yang thiqah, kata Ibnu Hibban. Nah, jadi dia ini, sementara sebagian lain mengatakan dia ini hasanul hadis, artinya hadisnya boleh diterima. Intinya ada perbedaan dalam menentukan riwayat ini sahih apa tidak. Karena berbeda, bagi yang mengatakan riwayat ini sahih, maka mereka menjadikannya hujjah atau dalil. Bagi yang mengatakannya tidak sahih, maka mereka tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil. Apalagi ada benturan riwayat lain, saya katakan benturan di sini, maksudnya riwayat yang seakan bertentangan dengan riwayat ini. Yaitu riwayat Tariq bin Al-Ashyam, Abu Malik Al-Asja'i, yang meriwayatkan dari ayahnya yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia bertanya kepada ayahnya, ya ayah, kau kan biasa sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan di belakang Ali di sini di Kufah ini, maksudnya selama 5 tahun pemerintahan Ali. Adakah mereka berkunut? Apakah anu yaqnutun? Apa jawabnya ayahnya yang merupakan sahabat Nabi ini? Ai bunai muhdats. Wahai anakku, itu adalah perkara yang diada-adakan. Itu dalil bagi yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah atau perkara yang diada-adakan. Baik. Kalau ini riwayatnya pasti sahih. Dan anehnya ada seorang ustaz mengatakan itu, saya nonton sebuah perdebatan di mana ustaz ini mengatakan bahwa riwayat siapa tadi? Tariq Abu Malik Al-Asja'i ini, Sa'ad bin Tariq bin Asyam ini tidak menyebutkan kunut subuh.
Padahal jelas-jelas dalam riwayat Ibnu Majah, memang dalam riwayat At-Tirmizi tidak disebutkan kunut subuh, tetapi dalam riwayat Ibnu Majah jelas disebutkan kunut subuh. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari 3 orang, Abdullah bin Idris, Hafiz bin Ghiyath, dan Yazid bin Harun. Ketiga-tiganya meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asja'i yang bertanya kepada ayahnya. Dan di situ ada tambahan kalimat afakanu yaqnutuna fil fajri. Apakah mereka kunut di salat subuh? Dan itu juga ada dalam riwayat Al-Baihaqi. Jadi bagaimana mungkin bisa luput dari seorang mengaku Syafi'iyah padahal ada dalam Sunan Al-Baihaqi penyebutan kata subuh itu. Jadi kalau yang ini sahih. Cuma apakah pemahamannya betul bahwa itu jadi bid'ah? Nah, itu nanti, perkaranya nanti. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa salah dua penyebab perbedaan pendapat dalam ulama fikih ini adalah ketika mereka berbeda dalam menilai validitas riwayat. Itu baru satu contoh. Nanti ada contoh lain, misalnya riwayat menyentuh wanita. Apakah itu membatalkan wudu apa tidak? Riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, lalu beliau salat tanpa berwudu. Itu juga khilafiyah para ulama, sahih tidaknya. Bagi yang mengatakan itu sahih, maka dia mengatakan tidak batal wudu menyentuh wanita. Bagi yang mengatakan itu tidak sahih, maka dia kembali kepada pemahaman terhadap firman Allah di surah Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa, dan riwayat penafsiran Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa itu adalah menyentuh biasa. Itu yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga beliau berpendapat menyentuh wanita meskipun tanpa syahwat yang bukan mahram membatalkan wudu. Demikian. Tidak terasa waktunya. Boleh, Dad? Hah? Tanya. Ada yang tanya? Silakan. Ibu Amira, kami sebenarnya siapa yang berhak? Itu sudah saya jawab tadi. Pak, udah ya? Sudah. Yang di kelas. Coba yang di kelas. Yang di kelas silakan kalau ada yang bertanya. Nanti setelah yang di kelas baru pemirsa. Silakan yang di kelas. Rudi Hartono bagaimana? Mau nyemes? Apa? Besok masuk Libs Wiki. Taufik Hidayat. Ya, silakan. Nggak ada pertanyaan dari kelas ini? Luar biasa. Coba, silakan Bu Jianto. Tadi yang masalah mahar. Masalah mahar, silakan. Ya, kayaknya udah mau kawin dia. Kalau yang udah maharnya sudah disebut, tapi dia cerai. Nah, itu statusnya istrinya mendapatnya itu tidak dapat sepenuhnya atau setengah? Kalau maharnya sudah disebut lalu dicerai, maka udah sempat menyentuh belum? Belum. Maka istrinya mendapat setengah. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 237. Baca sendiri surah Al-Baqarah ayat 237. Ya, istrinya dapat setengah bila maharnya sudah disebut. Rata-rata kalau di Indonesia ini mahar disebut. Belum pernah saya lihat ada orang menikah tanpa menyebut mahar. Semuanya disebut. Dan tunai utang itu nggak penting. Tidak usah disebut. Jadi coba saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Dah. Itu artinya udah disebut. Nah, kalau dia menceraikannya sebelum sempat berhubungan suami istri, maka dia wajib membayar setengah. Setengah dari mahar yang disebut. Demikian. Tapi ini kita belum masuk pada bab itu ya. Masih jauh, ini kita contoh saja. Belum ada yang nyampe. Oke, satu lagi di kelas. Silakan. Peserta kelas. Siapa saja ini? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, coba kita lihat yang di Facebook ada pertanyaan nggak? Yang di Facebook maupun yang di YouTube. Rih, yang di YouTube ada? Di YouTube sudah ada. Di YouTube nggak ada. Nggak ada? Di Facebook ada. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya terkait salah seorang Ustaz kondang yang sempat berceramah terkait hari kiamat di pertengahan bulan Ramadan. Tahun lalu sempat ramai. Iya, itu tiap tahun bahas itu. Hadisnya palsu. Nggak ada. Tahun lalu sempat ramai. Gini, yang jelaskan dalam hadis itu yang sahih adalah hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Ya, maka ya kita tiap hari Jumat dalam riwayat tersebut semua makhluk itu khawatir terjadi hari kiamat kecuali manusia. Cuman intinya gini loh, ini maksudnya buat apa sih? Oke, penyampaian hadis itu apa sih maksudnya gitu?
mau mengarahkan orang kepada apa sih? Kalau memang kiamat 15 Ramadan, ya baguslah kalau memang semua orang harus taubat. Tapi kan orang kalau mau taubat tidak usah nunggu kiamat. Karena kiamat pada diri kita sendiri kita tidak tahu. Kiamat pada diri kita itu kematian, kita tidak tahu. Jadi ya bersiap saja. Bersiap saja dengan apa yang akan terjadi. Yang penting kita sudah taubatan nasuha, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita, dan senantiasa memperbanyak amal soleh, sehingga kita tidak perlu mempeributkan kiamat. Orang tuh suka ini, berpikir gimana ya, futuristik, tapi futuristiknya lebih kepada halu, menghayal, bawaan masa kecil. Jadi suka menghayal, wah nanti akan terjadi begini. Makanya kajian-kajian futuristik itu sering kali lebih maju dibanding dengan kajian sejarah. Padahal kita harus mempelajari sejarah untuk mempersiapkan masa depan, bukan mempelajari masa depan untuk kemudian mengulang kegagalan dalam sejarah. Itu yang kadang berbahaya. Jadi adapun hadis riwayat itu sepengetahuan saya wallahu alam adalah hadis yang dhaif. Ada dalam kitab Al-Fitan Nu'aim bin Hammad dan dia dhaif. Juga beberapa kitab lain. Intinya dhaif, tidak ada riwayat yang sahih tentang hari kiamat. Suara dentuman ya maksudnya ya. Suara dentuman itu. Bagaimana dengan mahar hafalan Al-Quran? Sahkah itu? Tidak ada ulama yang mengatakan berbentuk hafalan Al-Quran. Adapun hadis bahwa sahabat Rasulullah menanyakan surah-surah dari Al-Quran itu bukan hafalan, nyetor hafalan depan istri, bukan. Tapi mengajarkan surah-surah itu kepada istri. Dan itu menjadi dalil bahwa mahar boleh berbentuk jasa. Boleh berbentuk jasa. Kalau dia tidak punya duit, dia bisa berbentuk jasa. Apa jasa maharnya? Betulin kamar Anda misalnya. Itu adalah jasa. Atau betulin mobil Anda misalnya, itu adalah jasa. Atau saya akan mengajarkan satu ilmu kepada Anda. Silakan Anda buka situs web Ruang Pintar misalnya. Punya saya misalnya. Di situ Anda ya seharusnya orang bayar sekian, maka kalau Anda sebagai pembayaran mahar saja dari saya, misalnya begitu. Diajarkan cara membuat donat misalnya, atau cara mancing dengan harga yang harusnya harganya berapa juta kemarin, 700.000 hanya untuk belajar mancing, di mana kita bisa langsung ke kolam untuk belajar mancing gratis. tapi di situs itu jadi 700.000, habis uang kita. Nah itu contoh, maksudnya adalah jasa boleh menjadi mahar. Jadi mahar dengan ayat Al-Quran itu bukan dia nyetor hafalan depan istrinya, tetapi mengajarkan ayat-ayat itu kepada istrinya, tafsirnya, pengamalannya, dan lain sebagainya. Demikian. Jadi bukan. Jadi mahar itu harus berbentuk harta atau jasa. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita memakai pendapat keduanya dan mengamalkannya? Misalnya kadang-kadang pakai kunut, kadang-kadang meninggalkan kunut. Ya boleh. Karena pada hakikatnya kunut subuh itu sendiri bukan bid'ah. Dia biasa dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kunut subuh, sebagaimana riwayat Al-Baihaqi melalui jalur putranya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan riwayatnya sahih. Kalau dia sudah dilakukan oleh para sahabat, maka dia sahih. Hanya saja berarti karena banyak yang mengatakan tidak pernah, berarti tidak selamanya Ali melakukan kunut itu. Buktinya dalam hadis Abu Malik Al-Asja'i, 5 tahun dia ngikutin Ali sholat subuh di Kufah, Ali tidak pernah kunut. Setelah itu baru berkunut. Jadi itu nggak ada masalah. Seperti juga misalnya sholat 2 rakaat kadang duduk iftirash, kadang juga tawarruk, boleh semua itu. Selama dalilnya sama-sama kuat, mana saja yang mau, dan kita tidak bisa menentukan mana yang sahih mana yang tidaknya, maka boleh semua kita lakukan asal dia tidak sesuatu yang bertentangan. Asal dia bukan sesuatu yang bertentangan. Misal kita harus memilih salah satu pendapat, menyentuh wanita batal wudu apa tidak. Harus pilih salah satu. Karena tidak mungkin kita memilih dua-duanya. Tidak mungkin kita memilih dua-duanya. Kecuali mengikuti hawa nafsu. Giliran mood batal wudu, giliran nggak mood nggak batal wudu. Itu nggak bisa. Agama nggak boleh begitu. Jadi harus konsekuen dengan satu pendapat yang kita pilih. Tapi kalau pendapat tersebut misalnya bukan bertentangan, justru menunjukkan berbagai cara, misalnya riwayat yang mengatakan kalau sholat 2 rakaat duduk akhirnya iftirash dan ataukah tawarruk, silahkan saja pilih dua-duanya. Bangun dari ruku, apakah sujud, apakah lutut dulu ataukah tangan dulu, lalu kita merasa dalilnya sama-sama kuat, pakai saja dua-duanya. Pakai duduk istirahat ataukah tidak di rakaat kedua, silahkan pakai mana yang insya Allah semuanya kuat dalilnya. Demikian. Ada lagi?
Banyak Ustaz. Hah? Ustaz gimana hukumnya ibu tiri? Tapi nggak tahu ibu tiri dalam hal apa ini. Kan cuma nanya ibu tiri doang. Ibu tiri apakah mahram? Mahram. Ibu tiri mahram. Jadi kalau sentuhan kulit tidak batal wudu dalam mazhab Syafi'i. Terus ada lagi dari apa? Umum Majidah, Bayat. Kalau nikah belum disentuh, apa ada pilihan pembatalan nikah saja daripada cerai? Kalau belum disentuh, Nggak bisa. apa ada pilihan pembatalan nikah saja daripada cerai? Nggak bisa. Kalau sudah akad nikah dan tidak mau meneruskan, harus melalui proses cerai. Pembatalan atau yang disebut dengan fasakh itu berlaku kalau ada cacat. Kalau ada cacat atau adanya kurang rukun. Misalnya ternyata yang menikahkannya bukan walinya. Nah, itu sudah selesai akad, maka itu berlaku fasakh. Fasakh namanya pembatalan. Tapi kalau semuanya udah syarat rukunnya sudah sah semua, lalu sudah nikah, tiba-tiba nggak cocok, ya sudah bercerai atau khulu. Jadi tidak bisa main fasakh. Jadi ada beda antara fasakh dengan talak. Nanti itu nggak tahu tahun berapa sampai pelajaran kelas. Nggak pernah nyampe. Ada lagi? Ya ada Facebook udah habis. Oke. Kelas mungkin. Kelas? Nanya kelas. Ini kelasnya pada dengar apa enggak? Dengar ya Rudi Hartono ya, Masya Allah yang dengar terus. Pujianto dengar. Baik, yang lain. Fitria? Berarti mahar mengajak masak gua. Kenapa? Ini dia nonton sampai masak nasi bakar kayak gini. Reza siapa? Apa Reza? Mahar mengajarkan masak boleh? Boleh. Mahar mengajarkan masak bila disepakati itu boleh. Mahar jasa itu. Sebagaimana Nabi Musa maharnya apa? Ngembalain kambing 8 tahun. Itu jasa. Ya, ini kebetulan Reza Septian ini adalah jago masak. Nah, nasi kebuli dia bikin 2 versi. Satu yang enak, satu yang asin. Yang asin dikasih panitia. Kayak canda Reza. Oke, boleh. Berarti selesai mahar itu setelah selesai. Ini lama ini kalau bahas mahar ini. Kalau pelajaran kita lama. Ini kita udah hampir jam 8 kita belum salah. Baiklah, kita tutup dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Ini kita baru sampai dua poin dari penyebab terjadinya perbedaan pendapat. Nanti ada 3 poin atau 2 atau 3 poin lagi yang akan kita bahas sedikit-sedikit supaya kita mempunyai pemahaman yang utuh. Kenapa sih orang bisa beda pendapat padahal dalilnya sama gitu. Inilah fungsinya belajar fikih supaya kita menjadi bijaksana dalam berpendapat dan dalam bertindak. Akibatnya bijaksana pula dalam berdakwah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.